Humor berikutnya adalah humor ridicule atau ejekan, ya. Humor ini menggoda dan mengejek orang lain atau diri sendiri. Misalnya ejekan terhadap seseorang, adat istiadat atau lembaganya. Gue eh, gue emang paling paling senang menggunakan diriku sebagai contoh. Kenapa? Karena paling aman, nggak menyinggung orang lain. Ketika gue bilang masalah gemuk, orang gemuk marah, kan gue akan bilang lah, karena gue juga gemuk. Orang botak marah, lah gue juga botak. Orang jelek marah, lah gue kurang jelek gimana? Jadi harusnya orang nggak cukup alasan untuk kemudian marah dengan omongan gue sendiri gitu. Nah, yang tadi ridicule atau ejekan tadi biasanya memang diarahkan ke beberapa orang dengan menggunakan latar belakang adat istiadatnya dia. Contoh nih misalnya, gue orang Maluku, ya. Orang Maluku itu dianggapnya di luar sana karena mungkin yang nongol memang yang negatif dulu kan, yang paling sering dilihat, yang sukses gak jarang-jarang. Karena gue orang Maluku dan gue punya banyak orang Maluku yang jadi pengusaha, ada jadi pengacara banyak, ya. Kemudian jadi pengajar ya. Gue begitu gue bilang gue dosen aja, om gue langsung, hah, dosen kah? Iya. Agak nggak yakin gitu loh, karena mereka nganggap orang Maluku atau orang Ambon dan orang-orang Indonesia bagian timur tuh cuma jatuh jadi debt collector. Enggak lah, enak aja loh. Banyak jadi dosen, banyak jadi orang pintar, banyak pengusaha juga banyak. Pak Bahlil, oh, orang Indonesia Timur, ya. Artinya tidak cukup alasan menganggap seperti itu. Tapi di luar sana memang udah ada tuh, ya. Udah ada label-label dari masing-masing suku, ya. Misalnya kayak orang Maluku atau orang Ambon bilangnya adalah orang-orang yang gayanya luar biasa, ya. Perkara lu pulang jalan tuh nggak masalah, tapi yang penting lu gaya gitu loh. Atau orang Padang yang sangat senang berdagang, atau orang Sunda yang ceweknya cakep-cakep gitu ya, atau orang Jawa yang perempuannya sangat apa ya, kalau istilahnya itu om gue bilang tuh orang sangat berbakti pada suami gitu loh. Itu tipikal-tipikal yang keluar. Atau orang Batak yang galak gitu loh. Orang orang maaf orang Tionghoa yang punya toko gitu loh, ya. Karena gue pernah tuh, kapan gue lagi syuting sama teman-teman gue, kebetulan gue jadi presenter. Gue pernah jadi presenter loh. Lupa ya, bagus lah, nggak usah diinget ya, karena waktu itu gue masih kurus dan rambut gue masih penuh, ya. Jadi gue syuting, gue jadi presenter. Kemudian gue syuting itu di apa namanya, di daerah Manado. Gue syuting di Bunaken, ya. Jadi ada adegan gue keluar dari taman laut di Bunaken situ dan gue langsung menyapa pemirsa dari situ, kamera dari atas kapal gitu loh. Gue bilang gue nggak bisa berenang. Temen gue orang Batak, lo set, gue kebetulan asli, gue bukan asli ya, gue orang tua gue dua-duanya dari Banda Neira, dari Maluku Tengah, ya. Tapi kan buat mereka orang Maluku adalah Ambon. Mau Maluku Tengah kayak Maluku Utara, Ambon ya pokoknya gitu, ya. Karena ketika gue bilang gue nggak bisa berenang, dibilang gini, lo Ambon nggak bisa berenang. Temen gue orang Batak, gue balikin, daripada lo orang Batak nggak bisa main gitar, gue bilang gitu. Kan orang Batak kesannya pintar nyanyi ya, gitar pasti lah, nggak mungkin lo nggak bisa main gitar. Ternyata dia memang orang Batak yang nggak bisa main gitar, ya. Nah, ejekan-ejekan itu yang kategori jenis humor ini, ya. Ini kalau lo nggak deket-deket amat jenis humor itu, gue saran untuk tidak digunakan ya. Khawatirnya ada orang yang nggak bisa nerima gitu loh, ya. Karena apa ya, label-label yang ditempelkan ke masing-masing suku itu kan kadang-kadang pendekatan negatif gitu. Kayak misalnya orang Indonesia bagian timur tuh debt collector gitu, atau orang Padang misalnya ya, ini yang gue denger ya, jangan berarti itu omongan gue, nggak. Orang Padang tuh pelit gitu loh, orang Sunda tuh nggak setia katanya, ya. Kemudian apalagi tuh, banyak deh omongan-omongan seperti yang sebenarnya gue sih nggak setuju, ya. Gue sama sekali nggak setuju. Kenapa gue bilang nggak setuju? Gue ada Padangnya. Atau orang Arab pelit, gue juga orang Arab. Lu bayangin, gue ada Arabnya, ada Padangnya. Kurang pelit gimana gue kalau memang ikutin itu? Ternyata gue nggak pelit tuh, menurut gue. Dan menurut mahasiswa gue juga, saya nggak pelit. Malah kalau dekat gue enak, makan mulu, traktir mulu, katanya begitu. Artinya apa? Gue bisa berhasil mematahkan stigma itu, stigma yang menempel di gue. Karena gue terus terang aja, gue campuran sebenarnya.
Makanya kagak jelas kayak gini. Kenapa gue bilang gue campuran? Contoh, bokap gue itu campuran Maluku, Arab, Tionghoa. Bokap. Kakeknya bokap gue tuh masih yang pakai buntut belakang tuh, kayak Wong Fei Hung kayak gitu tuh. Nyokap campuran Maluku, Arab, Padang, Suliki lebih tepatnya. Nah, lu bisa bayangkan tuh seperti apa gue jadinya. Apakah gue harus mengikuti apa yang ada di sana? Enggak, gue malah bilang gue adalah spesies baru. Ya enggak, bukan kesemuanya. Jadi kalau dibilang lo aslinya mana sih, gue bilang gue asli Indonesia. Kenapa? Karena semuanya ada di sini. Gue mengandung mengandung gen 3 negara. 3 negara dan 2 provinsi. 3 negara itu apa? Arab, ya, Tionghoa, iya bener ya, bukan 3, ada yang 2, ya, mengandung gen dari 2 negara, Arab dan Tionghoa, kemudian mengandung darah dari 2 provinsi, Maluku dan Sumatera Barat, gitu. Kurang lengkap gimana? Coba menurut lo, ya. Jadi yang terjadi serang orang-orang tadi, gue bilang enggak. Om gue Padang nggak begitu, gue bilang. Tante gue Padang nggak begitu. Saudara gue ada yang Tionghoa, nggak begitu. Nggak seperti yang lo ucapkan, kejelek-jelekannya itu kan masing-masing orang aja. Dan memang yang muncul kan pasti yang jelek-jelek ya. Yang bagus-bagus pasti akan ketutup sama yang jelek-jelek gitu. Jadi orang kan lebih mudah nginget yang jelek ketimbang nginget yang bagus. Nah itu yang dijual. Nah itu juga yang kemudian jadi bahan ledekan. Kan kalau ledekan tuh nggak mungkin bagus-bagus ya. Ya ampun Ser, ganteng amat sih lo. Ada orang ngomong gitu. Kalau ada orang bilang gue ganteng, gue ajak dia ke dokter mata suruh berobat. Gue bilang beneran. 1, pertama mungkin dia rabun. Kedua, dia yang lagi ngeledek gue, bilangnya ganteng. Ya, gue nggak percaya itu pasti. Ya gitu. Nah, ejekan kayak gitu, lagi-lagi gue bilang, kalau lo nggak deket-deket amat jangan dipakai. Hanya gunakan untuk orang-orang yang sangat dekat. Dan terbukti kan di Indonesia itu semakin dekat lu sama seseorang, akan semakin gak sopan bahasa yang digunakan. Makanya kata-kata anjing itu sering banget diucapkan untuk teman-teman akrab gitu loh. Lihatlah video gua ya ketika gua wawancara Jarwo dengan entengnya si Jarwo bilang Komeng tuh anjing gitu ya, masih anjing tuh gitu loh. Karena memang dekat. Gue juga sama, gue kalau ketemu sama teman-teman gue yang udah lama gak ketemu dan memang sahabatan banget sama gue hampir nggak pernah menggunakan nama panggilan mereka. Gue pasti bilang si anjing apa kabar lo gitu ya. Emang nggak sopan sih, tapi lagi-lagi gue bilang karena gue bisa ngukur ini anak sampai level ini masih bisa terima, masih bisa mentolerir apa yang gue sampaikan gitu. Tapi kan nggak mungkin gue ketemu orang baru, orang lebih tua dari gue, Om apa kabar si anjing, dosa lo. Ada 2 hukuman dunia dan hukuman akhirat karena gak sopan. Gue gak mau lah karena hukuman dua-duanya. Gue kalau ketemu sama orang baru, ya gue akan melakukan seperti layaknya orang Asia lain, yaitu bukan memberi hormat ya, menghormati orang yang lebih tua. Itu kan udah aturan nggak tertulis untuk orang-orang Asia termasuk Indonesia gitu. Jadi gue nggak pernah akan melakukan itu. Pernah nggak sih lu melakukan itu untuk orang yang baru lu kenal? Bisa, dengan catatan orang tadi memang punya sense of humor yang tinggi. Gue pernah beberapa kali ketemu komedian dari daerah yang ternyata memang udah open, dan dia dengan leluasa mengolok-olok diri sendiri ketika gue panggil dengan kata-kata yang kasar, tapi bukan maki ya. Misalnya kan beda kan antara anjing sama anjing, beda tuh ya. Dan gue pakai yang kedua, aduh lucu banget si anjing gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau bang emang si anjing yang nggak gitu, tuh ngajak ribut ya. Ejekan-ejekan seperti ini silakan digunakan selama lo tahu yang diajak ngomong, lo kenal baik yang diajak ngomong ya, dan lo yakin bahwa yang diajak ngomong sama lo punya satu frekuensi yang sama. Ingat keuangan gue kan, humor itu konsensus bersama antara transmitter sama receiver, harus satu frekuensi. Kalau yang ini FM, yang ini AM, kagak nemu, saling mencari, lucu kagak, ribut ho-oh ya. Jadi memang jenis-jenis humor ini harus digunakan sesuai dengan keperluannya ya. Ingat, humor ini hanya untuk orang-orang yang lu kenal dengan baik. Sekian, terima kasih. Sreset,
berapa